Makanya kalau kalian tahu, itu semua ulama dari berbagai ormas. Jadi bukan hanya dari organisasi-organisasi Islam yang memperjuangkan syariat Islam kafah, bukan. Tapi termasuk juga yang lain, termasuk Nahdlatul Ulama NU. Ini sudah memberikan keputusan yang tegas bagi para pelaku korupsi. Apa keputusannya? Yakni keputusannya koruptor harus dipotong tangannya. Itu minimal. Maksimalnya harus dihukum mati. Ini NU. Makanya Ustadz sengaja pada hari ini membawa kitab Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Mu'tamarati Nahdlatul Ulama. Di sini kumpulan keputusan-keputusan hukum dari ulama-ulama NU yang resmi, ya, dari beberapa periode. Yang di sini di dalam halaman 825 ditetapkan keputusan hukum bagi koruptor. Apakah itu? Yakni pertama, pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman. Jadi walaupun koruptor itu mengembalikan uang yang dikorupsinya, tetap hukuman harus ditegakkan. Berikutnya, hukuman yang layak baginya adalah potong tangan sampai dengan hukuman mati. Jadi tegas di sini. Para ulama tegas, termasuk ulama-ulama NU sendiri dengan keputusan resminya tegas. Tidak ada main-main dengan korupsi. Cuma kenapa keputusan yang sudah ditetapkan oleh para ulama di sini tidak diterapkan sebagai hukum yang seharusnya ditegakkan di Indonesia? Jawabannya adalah karena negara kita menganut sekulerisme. Jadi jangan heran, para ulama, para kiai mereka sudah beristihad sekuat tenaga membuat ketetapan-ketetapan hukum syariat, akan tetapi tidak diterapkan oleh para pengambil kebijakan di negeri ini. Kenapa? Karena mereka, para pengambil kebijakan di negeri ini, mereka hanya mau menerapkan hukum-hukum buatan legislator, hukum-hukum para anggota dewan yang kita tahu sendiri. Anggota dewan mereka membuat keputusan hukum berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka, kepentingan politik. Dahulu mereka didukung oleh siapa? Didukung oleh para komprador, didukung oleh kaum oligarki. Sehingga otomatis setiap ketetapan hukum yang disahkan oleh mereka pasti tidak terlepas dari intervensi para pemodal yang dahulu memodalinya ketika musim politik tiba. Maka sampai kapanpun keputusan-keputusan hukum para ulama tetap akan menjadi dokumen-dokumen tak berharga selama Indonesia tidak menerapkan sistem yang dahulu pernah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya.